datang di SMK Negeri 2 Bangli. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Idewa Ayu Katari Sohyuniati SPD MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Mataram. Saya jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nomor UKG 201509279886. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan menayangkan video pembelajaran dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dengan model pembelajaran problem based learning pada kelas 11 PH2 SMK Negeri 2 Bangli semester 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Berdiri. Panganjali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa ya. Hari ini Ibu berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini tidak lupa Ibu mengucapkan Dirgahayu untuk Provinsi Bali. Kenapa kalian pakai pakaian adat? Ayo. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk siapa yang tahu hari ini Provinsi Bali ulang tahun yang keberapa? 65 ya, bagus sekali, luar biasa ya. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita pertemuan yang kesekian ya, karena kemarin kita sudah belajar juga, tapi ini pertemuan pertama kita setelah Hari Raya Galungan ya, libur Galungan dan Kuningan. Masih ingat nggak dengan pelajaran PPKM? Masih dong, harus masih. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, kita absen dulu ya. Sakit apa? Sakit apa pada dirinya? Sudah dijenguk? Ya, nanti usahakan kalau sakit itu kirimkan surat sakit ya, kalau lebih dari 3 hari. Dapat dipahami? Oke, lanjut. Martawan. Mustika. Ibu absen. Hari ini siapa yang piket? Ya, oke, luar biasa ya, petugas piketnya sudah sangat luar biasa membersihkan kelas. Karena perlu anak-anak catat ya anak-anak ya, bahwasanya anak-anak sekarang belajarnya di meeting room. Karena kita menggunakan meeting room untuk belajar. Jangan sampai meeting room ini rusak hanya karena kalian tidak rawat. Ya anak-anak, dapat dipahami? Ya, tapi sudah sangat luar biasa. Hari ini juga anak-anak sudah berpenampilan sangat rapi, menggunakan pakaian adat seperti ini. Ibu harap di pertemuan-pertemuan berikutnya anak-anak bisa
tingkatkan lagi kerapiannya baik dari rambut, pakaian, dan lain sebagainya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, nah apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran anak-anak? Biar tambah semangat, Ibu mau ngajak anak-anak pagi ini nyanyi-nyanyi dulu ya. Berdiri dulu yuk, biar tambah semangat. Siapa yang mau membantu Ibu untuk memandu teman-temannya jadi pengemar? Ayo, maju. Silakan. Di atas saja nak. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Ya. Gimana, agak tambah semangat ya? Jangan loyo-loyo nyanyinya ya, harus semangat. Apalagi hari ini HUT apa? Provinsi Bali dan juga Hari Pramuka, harus semangat dong. Oke, untuk memperingati Hari Pramuka juga Ibu mau ngajak anak-anak untuk tepuk pramuka ya. Siapa yang mau mandu? Siapa yang anak pramuka di sini? Oke, Ibu aja yang maju. Oke, tepuk pramuka. Iya. Sekarang Ibu mau aja ya 2 kali tepuk pramuka. Huha Destores Jaya, gitu ya? Bisa ya? Oke, 2 kali tepuk pramuka. Hari ini kita awali pembelajaran dulu dengan pembentukan kelompok. Sudah, silakan bentuk kelompoknya selama 5 menit ya. Dan bentuk ketua sekretaris bendahara. Silakan langsung. Siapa yang belum dapat? Yang belum dapat angkat tangan. Ada yang belum dapat? Ayo yang belum dapat angkat tangan. Belum? Enggak, kalau yang beda semuanya sama, tapi kalau ada yang beda judulnya lihat di sini ya. Lembar kerja peserta didik. Mungkin ada berkas Ibu yang terselip. Udah semua ya? Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Mungkin sambil bisa melihat ke layar ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah Ibu melaksanakan pembelajaran ini, siswa dapat menghargai. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Mungkin sambil bisa melihat ke layar ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah Ibu melaksanakan pembelajaran ini, siswa dapat menghargai manusia. Nah, kemarin Ibu sudah share materinya ya anak-anak ya. Udah pada baca? Sudah, ada yang belum? Siapa yang belum? Nah, next. Nah, coba amati gambar yang ada di PowerPoint. Diskusikan dengan kelompok. Kira-kira gambar tersebut tentang apa? Angkat tangan. Angkat tangan seperti biasa ya. Jangan lupa bahwa dalam pembelajaran ini yang aktif dapat reward. Ya, dapat reward berupa poin.
Yang terlalu aktif juga dapat reward. Poinnya berapa yang terlalu aktif? Minus 10. Ya, yang butuh-butuh perhatian itu dapat minus 10. Ayo siapa yang berani? Silakan angkat tangan. Iya, angkat tangan nih. Berdiri, namanya siapa, nomor absen berapa? Berdiri tuh. Nama saya Iya, absen? Iya, itu gambar apa nak? nomor 1 Bullying di mana? Nomor 1 adalah nomor di sekolah. Iya, nomor 2. Bullying di media sosial. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Iya, luar biasa ya perwakilan dari kelompok 4. Iya, bagus. Oke, ada pendapat lain? Pendapat lain? Tidak. Oke, kalau memang tidak ada ya. Kalau memang tidak, Ibu kasih pendapat kita di dunia nyata, baik itu seperti di sekolah, di tempat pergaulan, di teman sepergaulan. Kemudian gambar yang kedua, bullying yang terjadi di sosial media. Siapa yang sering melihat kejadian bullying di sosial media? Ada kan yang ngata-ngatain, iya kan? Itu menyakitkan loh. Mulai dari sekarang jangan melakukan tindakan tersebut, karena bullying juga merupakan tindakan walaupun dengan kata-kata itu termasuk ke dalam bullying secara verbal. Ya, secara verbal, sehingga tidak boleh dilakukan. Nah, tindakan bullying ini termasuk ke dalam salah satu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita saksikan video ini bersama-sama. Sambil menonton video, anak-anak bisa persiapkan catatan-catatan penting dan jawaban-jawaban penting untuk bekal anak-anak menjawab segala pertanyaan dalam LKPD. Dapat dipahami? Oke. Sudah siap ya? Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur KDATK 1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Namun, aksi itu membuat perusahaan panas. Gaji memang naik dan akhirnya Marsina dan teman-temannya lalu ke kampung halaman. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara. Sepele, tapi ternyata tindakan pelanggaran tersebut bisa membahayakan nyawa seseorang. Ya, anak-anak, misalnya kasus pelanggaran seperti kasus Marsina ini, awalnya kan ingin menyampaikan aspirasi. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang hak asasi manusia itu apa sih? Ya nggak? Setiap manusia berhak untuk hidup, berhak untuk mendapatkan rasa aman. Ketika Marsina mendapatkan perlakuan seperti ini, apakah ketika itu negara menjamin rasa aman dan hak untuk hidupnya Marsina? Tidak. Hal tersebut menyebabkan Marsina diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Sedangkan sebagai warga negara, Marsina memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Gitu ya anak-anak ya? Oke, sedikit tidaknya sudah ada bayangan karena minggu lalu kita sudah membahas juga materi tentang hak asasi manusia. Kemudian saat ini kita sudah juga menyaksikan video pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang ibu ingin anak-anak membuka LKPD-nya kembali, dan di sana sudah ada petunjuk pengerjaan tugas kelompok. Silakan anak-anak gunakan LKPD itu sebagai landasan untuk diskusi. Di sana sudah ada petunjuknya. Nah, oke. Sudah?
Biar tidak tegang, kita ice breaking sebentar ya. Berdiri dulu biar nggak ngantuk habis nonton nih. Gimana sih? Udah makan siang belum? Belum ya? Oke, biar tambah konsentrasi diskusinya, Ibu mau ngajak anak-anak tepuk konsentrasi ya. Kali. Kalau selamat sore itu tepuk 3 kali. Kalau selamat malam tidak tepuk ya. Oke, kita cek konsentrasinya. Bagi yang salah nanti akan maju ke depan menyanyikan lagu 17 Agustus. Setuju? Oke, tes dulu ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat malam. Apa sih? Masih nyoba? Gak apa-apa. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Berarti semuanya konsentrasi, silakan duduk kembali. Nah, karena sudah konsentrasinya bagus, silakan anak-anak bisa kembali mengerjakan tugasnya di LKPD. Apabila ada kesulitan-kesulitan bisa ditanyakan ke ibu ya. Oke, anak-anak tugas ini nanti akan dikerjakan di LKPD dan di Canva. Semuanya sudah punya aplikasi Canva? Kenapa harus di Canva? Karena hasil diskusi kelompok ini nantinya akan dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, tugasnya simak dulu, udah ada sudah di LKPD, tapi ibu tegaskan lagi. Pertama, carilah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, dan masing-masing kelompok tidak boleh sama dalam menentukan tema kasus. Misalnya kelompok 1 kasus pembunuhan, kelompok 2 pemerkosaan, kelompok 3 apa? Silakan nanti cari kasus yang berbeda, tidak boleh ada yang sama. Kemudian yang kedua, setelah masing-masing kelompok menemukan kasus pelanggaran HAM, masing-masing kelompok menganalisis dengan menentukan apa faktor penyebab. Ini di garis bawah ya, faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian. Oke, ada pertanyaan? Baik anak-anak, waktunya sudah mau habis. Ini tinggal 15 menit lagi. Bagi kelompok yang mengalami kesulitan bisa bertanya ya sama ibu. Kelompok 1 gimana, udah mau selesai? Sudah lagi dikit. Oke, kelompok 2 lagi sedikit. Kelompok 3 sudah selesai nak? Belum. Kelompok 4? Belum. Oke, silakan ya. Manfaatnya waktu sebaik. Oke, kelompok 2, apa kesulitannya? Oke, ada lagi? Kelompok lain gimana, ada kesulitan nggak? Kelompok 1 aman. Kelompok 3 Oke,
sidak. Latar belakangnya nanti kamu asas pengarang asas manusia. Berikan. Ada lagi kesulitan? Berapa yang sudah siap untuk presentasi? Silakan angkat tangannya yang sudah siap presentasi. Nomor 1 udah? Iya, oke. Nomor 1 kalau sudah silakan bangun semuanya ya. Silakan langsung mengambil tempat di depan dan silakan operator 1. Operator nanti yang mana? Panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini perkenalkan, saya Iwan Raditya Sodharma, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia, yaitu kasus pembunuhan Yosua oleh Verdi Sambo. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari teman saya yang paling barat. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Idewago Gede Agastian, nomor absen 5. Nama saya Ingin Saputra Pratama, nomor absen 6. Nama saya Nini Citra Juliantari, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Nika Nese, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Nika Dedian Sapira, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Nicole Ayu Pura Putri, nomor 29. Baik, jadi di sini saya akan mulai memaparkan materi tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu perkenalan materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. Hak asasi manusia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkatnya hak telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Selanjutnya, apa saja hak asasi manusia? Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini tanpa diskriminasi dari siapapun. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia, yaitu kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Latar belakang dari... Baik teman-teman, itu tadi presentasi materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi untuk teman-teman dari kelompok lain. Jika ada pertanyaan, kritikan atau masukan, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lima Dewi Andari, absen 33, perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya saya ingin bertanya, sebagai masyarakat, kira-kira apakah tindakan itu dibenarkan dan apa solusi yang harus dilakukan? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Widya-Tari. Menurut saya, selaku generasi muda, perwakilan dari masyarakat, saya sangat tidak setuju dengan tindakan Verdi Sambo yang melakukan tindakan tersebut, karena ini sangat-sangat melanggar hak asasi manusia.
dari materi saya tadi sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah salah satunya kebebasan untuk hidup dan juga merasa aman. Jika dilihat dari kasus ini sangat menyimpang dari hak asasi manusia. Jadi mungkin kedepannya kita selaku generasi muda harus lebih meningkatkan kesadaran diri dan menanamkan motivasi kepada diri agar selalu bisa menyelesaikan masalah dengan sabar dan membicarakan dengan baik-baik. Dan mungkin dari teman kelompok saya ada yang ingin menambahkan? Siapa? Dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah dulu ya. Luar biasa sekali. Ada tambahan? Ada? Nggak, oke, baik. Kalau memang sudah cukup, Ibu rasa presentasi hari ini sudah cukup ya. Dari teman-teman lain ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau memang tidak, silakan diakhiri. Baik, karena materi juga sudah tadi disampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Daris dan teman-teman semuanya atas perhatiannya. Dan jika ada yang kurang berkenan dari kami presentasi kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Tidak ada? Ya, kalau memang tidak ada, anak-anak mungkin Ibu berikan tambahan sedikit ya. Kita belajar banyak tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 ini. Kasusnya tentang apa? Pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan kepada seorang gadis yang bernama Vina. Itu faktor yang mendasari apa? Karena adanya diawali dengan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Vina sendiri kepada laki-laki yang membunuhnya. Karena diludahi ya. Sekarang belajar nih para perempuan-perempuan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia seperti itu. Karena hal-hal yang kadang kita anggap sepele itu bisa menjadi tindakan-tindakan yang mengancam nyawa kita sendiri. Dapat dipahami? Oke, kalau memang sudah, Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk mengakhiri presentasi. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam pengucapan presentasi ini. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Demikian tadi presentasi dari keempat kelompok, di mana kira-kira sudah bisa membuka pemahaman kalian tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia ya? Sudah ya? Oke, berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk keempat kelompok semuanya. Luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa presentasinya, Ibu sangat bangga. Kelompok pertama tadi membahas tentang kasus pembunuhan Ferdi Sambo. Kemudian yang kedua kasus apa tadi ya? Oh iya, pemerkosaannya Vina. Kemudian kelompok 3 bullying ya. Kemudian kelompok 4 ada penyiksaan terhadap pembantu dan itu terjadinya di Malaysia. Iya. Oke. Nah, itu terjadinya di Malaysia ya, Nak. Jadi banyak sekali kita belajar hari ini dan ternyata setelah kita pelajari pelanggaran hak asasi manusia itu tidak hanya terjadi di negara besar atau tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, ya, tapi dimanapun kasus pelanggaran hak asasi manusia itu sangat mungkin terjadi. Sehingga hal yang dapat kita lakukan adalah mulai dari meningkatkan kesadaran diri sendiri. Bagus sekali. Nah, anak-anak perlu juga Ibu sampaikan bahwasanya tentang hak asasi manusia ini juga kalau dalam pelajaran agama Hindu, kita juga mengenal ada yang namanya Trihita Karana. Ya, Trihita Karana
manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Kalau manusia dengan manusia tentunya kita harus saling menyayangi, saling menjaga hak dan kewajiban asasi manusianya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Seperti itu ya. Jangan sampai kita mengabaikan hal-hal terkecil sehingga anak-anak wajib yang namanya belajar tentang hak asasi manusia. Dapat dipahami? Oke, ada pertanyaan nggak lagi? Kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu minta satu perwakilan siswa untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo angkat tangan. Maju ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang hak asasi manusia serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Saya juga menyampaikan kesan dan pesan saat belajar hari ini. Saya merasa senang dengan pembelajaran yang terbuka dan menambah banyak wawasan serta harapan kedepannya agar bisa ditingkatkan lagi, lebih komunikasi lagi, lebih sharing dan banyak mengajukan tanya jawab. Sekian, bagus. Ya, tepuk tangan. Luar biasa ya. Hari ini ada penyampaian lagi yang lain? Tidak. Kalau tidak, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup dan untuk minggu depan silakan dipelajari lagi materi yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Oke anak-anak, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan diakhiri. Ketua kelas, Ibu minta tolong untuk diakhiri ya. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para mesanti. Om Santi Santi Santi.